Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z-Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan seri lanjutan kisah balapan kematian. Film yang akan kita bahas berjudul Death Race 3 Inferno. Biar nggak gagal paham, dianjurkan untuk menonton alur cerita film sebelum ini lebih dulu guys. Link ada di kolom deskripsi. Film ini disutradarai oleh Rael Reyne, dibintangi oleh Luke Goss, Danny Trejo, dan Tanit Phoenix. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Death Race 3 Inferno. Semoga. Semenjak memakai topeng Frankenstein, Lucas sudah memenangkan balapan Death Race sebanyak 4 kali. Tinggal 1 kemenangan lagi, dia dan timnya akan bebas. Di luar sana, seorang pengusaha super kaya yang bernama Niles York mengincar bisnis balapan Death Race yang saat ini dimiliki oleh Wayland Industries. Dengan menggunakan koneksinya yang dekat dengan pemerintah, Niles akhirnya bisa memaksa Wayland menyerahkan penjara Terminal Island sekaligus acara balapan Death Race jatuh ke tangan Niles. Di dalam rapat serah terima perusahaan, Niles mengecek kinerja Wayland yang tidak becus menjalankan bisnis Death Race. Menurutnya, di bawah naungan Wayland, bisnis Death Race tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Niles berencana akan menjalankan acara Death Race di berbagai penjara di dunia yang saat ini sudah menjadi miliknya. Wayland yang kecewa bisnisnya akhirnya jatuh ke tangan Niles memberitahu Niles kalau sosok yang telah mempopulerkan Death Race adalah Frankenstein. Sudah 4 kali Frankenstein memenangkan balapan, 1 kali lagi menang, maka Frankenstein akan bebas dan Death Race tidak akan menarik lagi. Seusai pertemuan itu, Niles menyuruh asistennya mencari tahu semua hal mengenai Frankenstein. Di dalam rumah sakit, para dokter telah berhasil mengoperasi sebagian luka di tubuh Lucas. Kini dia sudah bisa dikenali lagi. Wayland kemudian masuk ke ruangan itu dan memberitahu kalau saat ini balapan Death Race sudah jatuh ke tangan seorang pengusaha ambisius yang bernama Niles. Kini nasib Death Race ada di tangan Lucas sebagai Frankenstein. Hingga saat ini, Lucas belum pernah memperlihatkan wajah aslinya kepada siapapun, bahkan kepada anggota timnya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang tahu siapa sebenarnya sosok di balik topeng Frankenstein. Jika Lucas bisa menang 1 kali lagi, dia dan timnya bisa bebas. Keesokan harinya, di dalam hanggar pesawat, Niles menemui Lucas. Niles berencana akan mengirim Frankenstein dan 14K beserta tim mereka menuju Gurun Kalahari, Afrika Selatan, di tempat salah satu penjara miliknya. Di sana, Niles akan melakukan launching balapan Death Race internasional yang pertama. Lucas tidak peduli dengan rencana Niles. Yang Lucas inginkan adalah memenangkan perlombaan 1 kali lagi dan dia akan bebas selamanya. Namun Niles memiliki rencana lain. Niles mengancam Lucas. Jika Lucas berani menang di dalam balapan nanti, maka Niles akan membunuh Lucas dan seluruh anggota timnya. Niles hanya ingin Lucas menjadi ikon balapan di sana. Niles tidak ingin Lucas memenangkan balapan. Mereka pun berangkat menuju Afrika Selatan. Rombongan itu berkendara melewati gurun dan memasuki sebuah terowongan menuju penjara dengan pengamanan maksimum. Di dalam, mereka melihat beberapa napi yang sedang bekerja merakit mobil-mobil untuk balapan. Frankenstein dibawa dengan menggunakan mobil yang berbeda. Beberapa saat kemudian, seorang tahanan berupaya mencelakai rombongan itu dengan meledakkan mereka. Beruntung Frankenstein dan yang lain bisa menghindar. Hingga terjadilah perkelahian antara napi di sana melawan rombongan Frankenstein dan 14K. Beberapa orang mengeroyok Frankenstein dan tidak sengaja menarik topengnya hingga terlempar. Setelah Lucas berhasil mengalahkan napi-napi itu, di tempat itu, Liz, Katrina, dan Goldberg akhirnya mengetahui sosok asli di balik topeng Frankenstein. Dia adalah Lucas yang mereka kira sudah tewas di dalam ledakan beberapa saat lalu. Mereka pun terkejut karena ternyata Lucas masih selamat. Katrina lalu bertanya kenapa Lucas tega menyembunyikan identitasnya selama ini. Lucas lalu menjelaskan kalau dia terpaksa melakukan itu semua agar Katrina dan yang lain tidak dalam bahaya. Rombongan itu kemudian diantar menuju sel mereka masing-masing. Keesokan harinya, semua orang bersiap-siap untuk melakukan balapan hari pertama. Di hadapan Lucas, Goldberg memperlihatkan mobil baru yang telah dimodifikasi. Lucas pun berjanji kalau dia akan berjuang agar teman-temannya itu bisa bebas dari penyiksaan ini. Lucas menyebut kalau topeng Frankenstein adalah sebuah kutukan. Dia tidak ingin memakainya seumur hidup.
Sebelum balapan dimulai, ketua panitia balapan, Satana, menyiarkan sebuah acara pembukaan, yaitu pertarungan sampai mati antara 16 calon navigator wanita, hingga tersisa 10 orang saja. Pertarungan pun dimulai. Wanita-wanita itu saling adu mekanik dan saling bunuh satu sama lain. Katrina diincar oleh beberapa orang karena dia adalah bintang di acara ini. Beruntung Katrina berhasil mengambil pelontar api dan membakar peserta lainnya. Setelah kini tinggal 10 wanita yang tersisa, pertarungan pun dihentikan. Para pembalap dan navigator kemudian digiring masuk ke dalam sebuah ruangan. Para penjaga di sana lalu menanamkan chip pelacak di kepala mereka. Satana menjelaskan kalau di balapan ini tidak ada dinding yang menghalangi mereka. Jika ada tahanan yang mencoba kabur, sebuah rudal canggih akan ditembakkan dan dengan bantuan chip pelacak, rudal itu akan mengejar dan menghancurkan mereka secara tepat. Tidak ada satu orang pun yang bisa kabur. Niles yang baru saja sampai di tempat itu langsung menemui Satana di ruang kontrol. Niles ingin agar balapan ini bisa sukses, tidak peduli bagaimanapun caranya. Di luar, semua pembalap masuk ke dalam kendaraan masing-masing. Goldberg memberitahu kalau di balapan ini ada 2 pembalap yang harus diwaspadai. Mereka adalah Razor dan Nero. Mereka berdua tidak mengincar kemenangan. Mereka hanya ingin Frankenstein mati. Setelah masuk ke dalam mobil, Lucas pun melepas topengnya. Semua peserta lalu bersiap-siap di garis start. Belum juga lampu hijau menyala, salah satu peserta terlihat menjalankan mobilnya. Orang itu berusaha untuk kabur. Satana lalu langsung meluncurkan rudal. Rudal itu pun mengejar peserta itu dan meledakkan mobilnya hingga hancur. Dan balapan pun dimulai. Semua peserta langsung menggeber mobilnya masing-masing. Secara kejam, Nero melindas salah satu kameramen yang bertugas di sana. Goldberg menyuruh Lucas untuk berhati-hati karena trek balapan ini cukup panjang, tidak seperti biasanya. Di depan, para peserta balapan berlomba melewati gurun pasir yang tandus. Mereka berlomba-lomba untuk segera melewati sensor senjata. Saat hampir melewati sensor senjata, Razor menyenggol Lucas untuk menjauh. Hampir semua peserta berhasil melewati sensor senjata kecuali Lucas. Mereka pun mulai saling tembak satu sama lain. Seorang peserta menembaki Lucas dengan meriam. Lucas berhasil mengecoh orang itu dan membuat mobilnya menabrak gundukan pasir hingga terbalik dan meledak. Setelah melewati gurun pasir, para peserta balapan masuk ke dalam pemukiman padat penduduk. Meskipun ada di dalam kota, Razor tetap menembak salah satu peserta hingga mobilnya terbalik. Peserta itu lalu berhasil keluar dari dalam mobil. Orang itu berlari kabur masuk dalam pemukiman. Tidak peduli orang itu ada di pusat keramaian, Satana tetap menembak orang itu dengan rudal. Rudal pun diluncurkan dan terbang mengejar orang tersebut. Orang itu pun akhirnya hancur terkena serangan rudal. Di depan, para peserta saling tembak dan menghancurkan rumah-rumah penduduk yang menghalangi mereka. Setelah melewati pemukiman penduduk, rombongan itu berjalan melewati sarang gangster. Gangster-gangster yang ada di sana menembaki para peserta lomba untuk bersenang-senang. Goldberg pun menyuruh Lucas untuk tetap fokus. Setelah hampir sampai di garis finish, Lucas dan Razor saling menempel ketat merebut posisi pertama. Tak disangka Razor berhasil mengalahkan Lucas dan memenangkan balapan pertama kali ini. Di dalam ruang kontrol, Niles menuturkan kalau dia sangat puas dengan hasil balapan pertama ini. Di dalam garasi, Razor kembali mencari keributan dengan tim Frankenstein. Di perkelahian ini, Razor menyabet lengan Goldberg menggunakan pisau. Beberapa saat kemudian, di dalam klinik, luka di lengan Goldberg dijahit oleh seorang perawat yang bernama Olivia. Ternyata Olivia adalah salah satu penggemar Goldberg di acara Death Race. Malam harinya, Satana menyuruh salah satu tahanan wanita keluar dari sel untuk menghibur Frankenstein sebagai bintang tamu di balapan kali ini. Katrina yang melihat hal ini pun merasa cemburu. Satana pun mengantar wanita itu ke hadapan Lucas. Di tempat lain, Satana ingin agar Niles menandatangani kontrak balapan untuk 2 tahun ke depan. Tetapi Niles menolak menandatanganinya sebelum seri balapan ini selesai. Keesokan harinya, semua orang pun bersiap-siap untuk balapan di hari kedua. Di sini Lucas memberitahu yang lain kalau di balapan kemarin dia sengaja mengalah. Sebelum berangkat ke Afrika, Lucas diancam oleh Niles yang akan membunuh semua anggota timnya jika Lucas berhasil memenangkan balapan. Tetapi kali ini, Lucas sudah muak dengan ancaman Niles. Lucas memiliki rencana lain. Setelah semuanya siap, balapan hari kedua pun dimulai.
Aturan di balapan kedua ini, jika satu orang berhasil melewati sensor senjata, maka sensor itu akan dinonaktifkan. Sensor itu akan diaktifkan kembali setelah orang pertama yang melewati sensor itu tewas. Tak disangka, pembalap pertama yang mendapatkan sensor senjata adalah pembalap wanita yang bernama Olga. Dia pun langsung menjadi incaran para pembalap lainnya. Semua orang berusaha untuk membunuh Olga. Salah satu pembalap berhasil memepet mobil Olga hingga membuatnya terbalik. Olga pun keluar dari dalam mobilnya. Di saat pembalap itu berusaha menabrak Olga, Olga menarik pelatuk dan menembakkan rudal di dalam mobilnya. Olga berhasil membunuh orang itu. Namun dari belakang racer muncul dan membunuhnya. Setelah Olga tewas, semua orang kembali melewati sensor senjata untuk mengaktifkan senjata masing-masing. Kali ini, Lukas memimpin balapan melewati pemukiman warga. Ternyata, warga penduduk kota yang marah melempari para pembalap dengan batu. Dengan menggunakan pelontar api, racer terus saja mengincar Lukas. Amukan warga semakin tak terbendung setelah para peserta balapan menembaki pemukiman dengan brutal. Lukas lalu membelokkan mobilnya menuju posisi belakang racer. Lukas yang muak gantian menembaki mobil racer. Di belakangnya, 14K berhasil mengecoh Nero dan membuat mobilnya terbalik di tengah pemukiman. Warga yang marah mengeluarkan Nero dari dalam mobil dan menghakiminya rame-rame. Nero pun tewas di tangan para warga. Setelah melewati pemukiman, secara mengejutkan, Lukas membelokkan mobilnya menuju markas gangster. Lukas menembaki markas gangster tersebut dengan membabi buta. Alhasil, hal ini membuat para gangster marah. Gangster-gangster itu pun bergegas naik ke dalam mobil mereka dan mulai mengejar para peserta balapan. Di sepanjang jalan, para anggota gangster yang marah itu terus menembaki peserta balapan. Racer menabrak mobil salah satu gangster hingga terjun ke dalam danau. Setelah hampir sampai di garis finish, para gangster itu menembaki para kru dan meledakkan trailer tempat di mana Goldberg berada. Liz berhasil selamat, namun Goldberg tergeletak tak bernyawa. Katrina dan Lukas pun panik. Di dalam ruang kontrol, Niles malah tertawa melihat kejadian itu. Beberapa saat kemudian, Niles memberikan surat kematian Goldberg kepada Lukas. Niles menertawai aksi bodoh Lukas yang membuat rekan satu timnya sendiri tewas. Di sini, Niles masih mengancam Lukas. Jika besok di balapan ketiga Lukas berhasil menang, dia akan membunuh Lukas dan semua anggota timnya yang tersisa. Malam harinya, Satana melihat pesan di HP Niles yang berencana mengganti Satana dengan orang lain untuk memimpin Death Race di kala hari. Satana kesal dengan keputusan itu, namun Niles berniat menguasai semua balapan Death Race. Niles tidak ingin Satana mengacaukan rencananya. Di dalam penjara, saat sedang ditugaskan untuk bersih-bersih, Katrina mendekati sel Lukas dan bertanya, apakah Lukas kemarin malam main kuda-kudaan dengan wanita lain? Lukas pun menjawab kalau dia tidak mungkin melakukan itu, karena hanya Katrina lah satu-satunya wanita yang ada di hatinya. Keesokan harinya, semua orang bersiap-siap untuk balapan di hari ketiga. Di dalam ruang kontrol, Niles menyuruh semua anak buahnya mencegah Frankenstein memenangkan balapan ketiga ini. Balapan pun dimulai. Di awal balapan, Racer langsung menembaki mobil Lukas tanpa ampun. Racer juga terus-terusan memepet mobil Lukas saat akan melewati sensor senjata. Di tengah balapan, Racer menembaki mobil salah satu peserta. Peserta itu berhasil keluar, namun api dari dalam mobil menjalar keluar dan membuatnya terbakar hidup-hidup. Kini tinggal Lukas, Racer, dan 14K yang tersisa. Lukas kini ada di depan memimpin balapan. Saat Lukas hampir mencapai garis finish, secara sepihak Niles menyuruh anak buahnya menembakkan rudal untuk mengincar Lukas. Rudal pun ditembakkan. Secara spontan, 14K menembakkan senjata di mobilnya dan membuat rudal itu berhasil disingkirkan. Mereka pun selamat. Lukas lalu menghubungi 14K. Dia berterima kasih karena 14K telah menyelamatkan nyawanya. Ternyata 14K mengenali suara itu adalah Lukas. 14K menjawab kalau hutang budinya kini sudah impas. Mengetahui Lukas masih selamat, Niles yang panik menyuruh semua penjaga untuk keluar membunuh Lukas. Kali ini Lukas bertarung melawan para penjaga penjara. Lukas menembaki para penjaga dan meledakkan mereka satu persatu. Di saat akan melewati garis finish, Lukas menghentikan mobilnya. Lukas membiarkan 14K memenangkan balapan kali ini. 14K pun kebingungan. Lukas lalu menjalankan mobilnya masuk ke dalam terowongan menuju ruang kontrol tempat Niles berada. Di dalam, di saat Niles akan kabur, Satana memborgol Niles agar tidak bisa pergi kemana-mana.
Satana marah karena Niles bertindak sewenang-wenang. Setelah berhasil menerobos ruang kontrol, Lucas menggeber mobilnya hingga menabrak Niles dan membuat tempat itu meledak dengan hebat. Malam harinya, Satana melakukan konferensi pers dengan menyebut kalau Niles dan Katrina ditemukan tewas dalam ledakan itu. Di ledakan itu, ternyata Frankenstein masih selamat dengan luka bakar yang cukup parah. Tanda pelacak di lehernya membuktikan kalau pria yang selamat itu adalah Frankenstein. Frankenstein pun dipulangkan menuju Terminal Island. Beberapa bulan kemudian, para pemegang saham mempersiapkan kru baru untuk mendampingi Frankenstein di Death Race berikutnya yang akan segera digelar. Di dalam rumah sakit, Frankenstein terus-terusan berteriak kalau dia bukanlah Frankenstein. Liz pun kemudian disuruh untuk memeriksanya. Liz memberitahu kalau sikap Frankenstein yang seperti itu mungkin saja akibat gegar otak setelah ledakan di kala hari. Di tempat lain, Katrina menemui Lucas yang sedang bersantai di pinggir pantai. Goldberg dan Olivia lalu datang untuk bergabung. Mereka pun bersulang atas kebebasan mereka. Wayland kemudian menelpon Lucas. Wayland mengirim uang puluhan juta dolar untuk Lucas. Awalnya Wayland ingin agar Lucas membunuh Niles, namun ternyata Lucas memiliki rencana lain. Di balapan sebelumnya, Lucas sengaja memancing para gangster agar Goldberg bisa memalsukan kematiannya dengan bantuan Olivia. Di balapan itu, Goldberg sengaja meledakkan diri dan berhasil diselamatkan oleh Olivia. Wayland sendiri meminta bantuan Satana untuk memborgol Niles. Di saat Lucas menabrak Niles, Lucas dan Katrina meloloskan diri dengan menggunakan kursi pelontar. Di dalam klinik, Olivia menukar alat pelacak di kepala Lucas dan dipasangkan ke dalam kepala Niles. Saat ini semua orang mengira Niles adalah Frankenstein asli. Di saat Lucas dan yang lain akan kabur, ternyata Liz malah memilih untuk tinggal. Liz ingin memastikan kalau rencana mereka berjalan dengan lancar. Goldberg berusaha memaksa Liz untuk ikut, namun Liz tetap menolak. Goldberg pun memberikan salam perpisahan kepada Liz. Goldberg menganggap Liz sudah seperti keluarganya sendiri. Lucas berhasil lolos dan memindahkan topeng kutukan Frankenstein ke tangan Niles. Dan berakhirlah alur cerita film Death Race 3 Inferno ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, di film ini kameramen bisa tewas. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!